Sebagai upaya pemerintah dalam mencari sumber energi dengan harga yang lebih kompetitif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah membuka semua kemungkinan untuk memperkuat cadangan energi nasional termasuk opsi impor BBM dari Rusia. Semua negara ada kemungkinan. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana barang ada, yang kedua harganya kompetitif. Itu yang paling penting. Ya kenapa tidak? Oh Amerika aja sekarang sudah membuka untuk Rusia kok. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menetapkan tarif baru pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah pada industri hilir sawit nasional. Aturan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya. Kebijakan tersebut telah berlaku secara efektif sejak 1 Maret 2026. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan penyesuaian tarif pungutan dana perkebunan bertujuan untuk memperkuat struktur industri sawit dari hulu ke hilir. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Sawit di bawah Kementerian Keuangan. Penyesuaian tarif ini diharapkan bisa mendukung kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan mendorong industri dalam negeri agar lebih mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi. Selain untuk pengembangan perkebunan, dana pungutan ekspor CPO juga memiliki peran strategis dalam mendukung program mandatori biodiesel sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit atau GAPKI menilai kenaikan tarif ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah dari 10% menjadi 12,5% tidak berpengaruh signifikan terhadap harga CPO dalam negeri. GAPKI menyebut kenaikan potongan tarif masih dalam kategori wajar. Jadi kalau kenaikan pungutan atau levy pungutan ekspor dari 10% 12 menjadi 12,5% atau naik 2,5%, ini sebenarnya kalau kita lihat masih belum terlalu signifikan berpengaruh terhadap dampaknya, artinya menjadi menekan harga CPO dalam negeri, menekan harga TBS itu belum kelihatan. Artinya tidak kelihatan. Ini masih oke lah, masih wajar, masih normal. Jadi kita masih oke, tidak ada masalah dengan kenaikan 10 menjadi 12,5. Lalu seperti apa tanggapan Serikat Petani Sawit terkait kebijakan kenaikan pungutan ekspor CPO? Dan sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Bapak Sabarudin. Selamat pagi Bapak Sabarudin. Ya, selamat pagi Mbak. Pak, dengan adanya kebijakan yang baru ini, sebetulnya akan berdampak signifikankah terhadap petani Pak, terutama mungkin dari sisi TBS-nya juga? Ya, saya kira ini seperti yang kebijakan sebelumnya, kenaikan dari pungutan ekspor itu sudah pasti akan menekan harga tandan buah segar di petani sawit. Ini sudah terjadi kebijakan yang sebelum-sebelumnya saya kira. Dan kita sebenarnya dari kenaikan pungutan ini kita tentunya menolak dan meminta pemerintah untuk kemudian mengkaji ulang terkait dengan kenaikan pungutan ekspor ini. Pemerintah memang menaikkan pungutan ini untuk mencari sumber pembiayaan untuk kenaikan B40 ke B50 saya kira. Dan tentunya kenaikan ini sangat merugikan petani sawit dan itu mengorbankan kesejahteraan petani sawit ya. Hitungan kami dengan kenaikan 12,5% ini bisa menekan harga tandan buah segar sekitar 500 sampai 800 rupiah per kilogramnya. Atau kalkulasi kami untuk 1 tahun petani sawit itu bisa dirugikan sekitar 1 sampai 2 triliun per tahunnya. Baik, Pak Sabarudin tadi menyebut kalau harga TBS ini berpotensi turun 500 hingga 800 rupiah per kilo. Sekarang kita melihat secara realnya Pak, ini kalau dikonversikan ke persenan Pak, kira-kira pendapatan petani bisa turun sampai berapa persen? Iya, dengan kenaikan 12,5% ini, harga TBS saat ini itu sekitar 3.600 sampai 3.800.
Jadi dengan kenaikan 12% itu bisa menurunkan harga tandan buah segar itu ke 3.000 per kilogramnya. Ini saya kira cukup besar ya, Mbak. Apalagi di tengah situasi saat ini. Kita belajar dari COVID 2020 waktu itu, dengan adanya COVID maka petani itu akan menanggung biaya untuk perawatan kebun karena kenaikan harga pupuk itu bisa sampai 20 sampai 30% kenaikan harga pupuk waktu itu. Dan saya kira dengan kondisi situasi global saat ini di depan mata kita akan menghadapi kenaikan harga pupuk misalnya itu sampai 20 sampai 40%. Ya, kalau kalkulasi kami dengan kenaikan sekitar 12,5% ini, maka petani sawit itu bisa turun harga TBS-nya sekitar 2 sampai 4% ya. Hmm. Pak, kalau memang tadi secara hitung-hitungan itu bisa ada kerugian 1,2 T per tahunnya. Tapi kita juga ingin melihat dari sisi petani, Pak. Siapa sebetulnya paling terpukul? Apakah dari sisi swadaya kah, petani kecil kah, atau plasma, Pak? Iya, saat ini memang petani sawit itu ada sekitar 40% dari sawit nasional. Itu petani swadaya dari 40% itu ada sekitar 80%. Jadi yang paling terpukul itu sudah pasti adalah petani-petani swadaya. Tapi saya kira yang kami soroti dari kebijakan pemerintah menaikkan PE ini, sebenarnya yang kita harapkan pertama, pemerintah itu harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pungutan yang dilakukan selama ini. Jadi pungutan ini difokuskan untuk mencari pendanaan untuk subsidi biodiesel ini sejak 2015. Program biodiesel itu saya kira itu belum memberikan keuntungan atau kesejahteraan di petani sawit karena mayoritas perusahaan-perusahaan yang mendapat mandatori yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memproduksi biodiesel itu tidak memiliki kemitraan secara langsung dengan petani-petani di bawah. Jadi program atau kebijakan ini hanya menguntungkan korporasi-korporasi besar yang bermain di dalam industri biodiesel itu. Hitungan-hitungan selama ini untuk subsidi biodiesel itu mengambil dana pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS itu sekitar 90%, atau per tahunnya sekitar 30 sampai 50 triliun per tahunnya. Pak Sabarudin, sebetulnya hingga saat ini bagaimana sih kondisi dari petani sawit kita, Pak? Dengan tadi ada kenaikan dari sisi pupuk, kemudian ada operasional, ditambah dengan ada kebijakan terbaru ini. Bagaimana kondisi petani sawit kita, Pak? Ya, saat ini sebenarnya petani sawit itu cukup baik dengan harga yang tadi itu, harga 3.600 sampai 3.800. Saya kira itu cukup baik untuk petani sawit, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita tidak ingin dengan kebijakan pungutan ekspor ini akan mengganggu di sektor hulu ya. Sektor hulu itu tentunya kebanyakan adalah petani sawit di sana, dan kalau sektor hulu ini terganggu, maka program pemerintah seperti biodiesel saya kira itu akan terganggu dengan suplai produksi dari petani-petani sawit. Yang Baik, kami soroti terakhir. juga sebenarnya saat ini memang kalau kondisi petani sawit itu pertama, program pemerintah melalui pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDP itu, misalnya program PSR ya, program PSR itu belum menyasar semua petani-petani sawit yang membutuhkan program PSR saat ini, karena satu, terkait dengan akses untuk mendapatkan program itu saya kira cukup sulit ya, cukup sulit. Ini buktinya dari target pemerintah itu hanya sekitar 20 sampai 30% per tahun petani sawit itu bisa mengakses program itu. Untuk itu saya kira melalui forum ini juga kita meminta pemerintah
tidak hanya pemerintah tidak dalam kebijakan pungutan ekspor ini tidak hanya memperhatikan keberlangsungan biodiesel, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan petani-petani sawit melalui kenaikan. Kita mengusulkan kenaikan dana program peremajaan sawit rakyat yang Baik. saat ini 60 juta per hektar, kita meminta ke pemerintah menjadi 90 juta per hektar. Salah satu alasan selama ini petani sawit enggan untuk melakukan peremajaan sawit rakyat karena biaya hidup yang ditanggung oleh petani sawit selama program replanting itu sumbernya tidak ada. Baik. Sehingga pemerintah mestinya melalui dana pungutan ekspor yang ada di BPDP itu bisa mengalokasikan untuk kedepannya. Baik, masih banyak PR-PR dan juga evaluasi yang perlu dilakukan terkait dengan kebijakan ini. Terima kasih Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Bapak Sabarudin sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis Metro TV.